Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga. Di limit tak hingga ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah limit tak hingga bentuk pembagian. Yang kedua adalah limit tak hingga bentuk pengurangan. Nah, untuk bentuk pertambahan dan bentuk perkalian ini tidak perlu kalian hitung. Nanti kalau ada limit tak hingga bentuk pertambahan sama perkalian, hasilnya itu selalu tak hingga. Ya, jadi untuk kali ini nanti kita bahasnya hanya pembagian sama pengurangan aja. Oke, yang pertama kita akan belajar limit tak hingga bentuk pembagian. Nah, di bentuk pembagian ini gimana sih cara menyelesaikannya? Cara penyelesaiannya gampang sekali, yaitu dengan kalian cukup bagi dengan pangkat tertinggi. Nih, triknya bagi dengan pangkat yang paling tinggi. Nah, biar lebih jelas mungkin dari contoh soal aja ya. Nah, di sini ada 3 buah contoh soal, bisa dilihat di layar. Nanti kita bahas satu persatu. Bapak akan menjelaskan dengan cara pembagian pangkat, dan yang keduanya yaitu dengan cara cepat. Jadi kalian perhatikan baik-baik langkahnya. Yang pertama yaitu ada limit X mendekati tak hingga 4x pangkat 3 dikurangi 5x dibagi 6x pangkat 3 ditambah 1. Nah, dari soal yang nomor 1 ini kita bisa lihat nih, kira-kira pangkat yang paling tingginya berapa. Nah, ini kan yang pangkat paling tinggi ya, X pangkat 3. Nah, karena pangkat yang paling tingginya X pangkat 3, maka nanti soalnya kalian dibagi dengan berapa? Dibagi dengan X pangkat 3. Karena pangkat yang paling tingginya adalah pangkat 3. Nanti kalau dibagi pangkat 3 hasilnya kayak gini. Limit X mendekati tak hingga 4x pangkat 3 per X pangkat 3 dikurangi 5x dibagi X pangkat 3 dibagi 6x pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya gimana? Nah, di sini kan ada 4x pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Nanti X pangkat 3-nya bisa kalian coret habis. Nah, X sama X pangkat 3 ini jadinya X pangkat 2. Nah, begitu juga yang menyebut X pangkat 3 sama X pangkat 3-nya dicoret. Hingga dapat dituliskan seperti ini. Limit X mendekati tak hingga, tadi yang X pangkat 3 sama X pangkat 3-nya habis ya, maka dapatnya 4 dikurangi 5 per X kuadrat dibagi 6 plus 1 per X pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal substitusi aja. Substitusi tinggal ganti nih, ganti X-nya dengan tak hingga. Nah, maka diperolehlah 4 dikurangi 5 per tak hingga kuadrat, itu tak hingga ya, dibagi 6 plus 1 per tak hingga. Nah, langkah selanjutnya kita akan bagi nih, 5 dibagi tak hingga, 5 dibagi tak hingga. Oke, kalau tak hingga itu artinya banyak banget. Sedangkan kalau 5 itu bisa dikatakan kalau dibandingkan dengan tak hingga itu sedikit. Sedikit dibagi dengan banyak banget itu hasilnya mendekati 0. Sehingga berapapun angkanya kalau dibagi dengan tak hingga hasilnya itu mendekati 0. Maka dapat ditulis 4 min 0 dibagi 6 plus 0, karena 1 per tak hingga juga sama hasilnya 0. Maka dari sini udah jelas jawabannya adalah 4 per 6. Nah, itu adalah cara normalnya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan cara lain, yaitu cara yang lebih cepat. Kalau kalian pengen mengerjakan cara yang lebih cepat, kalian perhatikan pangkat tertingginya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, itu pangkat yang paling tinggi ya. Tadi pangkat yang paling tingginya kan X pangkat 3 ya. Kalian ambil koefisiennya. Mana koefisien? Nah, yang ini nih koefisien nih. 4. Maka langsung jawab, yang atas koefisiennya 4, Pak. Oke, yang penyebut koefisiennya berapa? Koefisiennya 6. Nah, maka langsung jawab, hasilnya adalah 4 per 6. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2. Kita lihat nih, menurut kalian limit X mendekati tak hingga
Akar X pangkat 4 dikurangi 4X dibagi 2X kuadrat plus 1. Kira-kira berapa pangkat yang paling tingginya? Nah, oke. Yang benar pangkat paling tingginya adalah X pangkat 2. X pangkat 2 adalah pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tingginya adalah X pangkat 2. Nah, kita udah dapat X pangkat 2. Itu kenapa? Karena kalau di dalam akar X pangkat 2 itu sama aja dengan X pangkat 4. Jadi kita bagi dengan pangkat yang paling tingginya dibagi dengan X pangkat 2 kalau nggak ada akarnya. Kalau ada akarnya dibagi dengan X pangkat 4. Jadi yang ini yang atas karena ada akarnya kita bagi dengan X pangkat 4. Yang bawah karena nggak ada akarnya dibagi dengan X pangkat 2. Nah ini sama seperti soal yang sebelumnya. Tinggal kita coret X pangkat 4 sama X pangkat 4. Nah ini jadinya 1, ini dicoret jadinya X pangkat 3, yang ini X pangkat 2 sama X pangkat 2 juga dicoret jadinya 2. Maka dapat dituliskan limit X mendekati tak hingga akar 1 min 4 per X pangkat 3 dibagi 2 plus 1 per X kuadrat. Nah sama seperti sebelumnya tadi ya, ini nanti 4 per X pangkat 3 kalau kita substitusikan X nya dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Ini sama yang di atas. Maka hasilnya adalah akar 1 yaitu 1 per 2 nilainya setengah. Nah itu adalah caranya ya. Itu cara secara matematisnya. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan cara yang lebih cepat. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Kalau cara yang lebih cepat kalian cukup ambil koefisiennya saja. Kalau yang di luar akar ambil koefisien dari X kuadrat. Kalau yang di dalam akar ambil koefisien dari akar X pangkat 4. Nah ini koefisiennya berapa nih X pangkat 4? Kalau nggak ada itu artinya koefisiennya 1. Berarti nanti dapat akar 1 per. Nah koefisien dari X pangkat 2 nya 2. Maka dapat akar 1 per 2. Kalau disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah gampang ya. Oke, kita masuk soal yang terakhir. Ini soal yang terakhirnya limit X mendekati tak hingga 8X kuadrat dikurangi 1 dibagi 2X min 1 dikali 2X plus 2. Oke, pangkat yang paling tingginya sudah jelas yaitu pangkat 2 ya. Namun kita selesaikan dulu nih yang ininya nih. Oke, kita kalikan dulu. 2X dikali 2X hasilnya adalah 4X kuadrat. Nah nanti 2X dikali 1 hasilnya adalah positif 2X. Nah nanti min 1 dikali 2X hasilnya adalah min 2X. Min 1 kali min 1 hasilnya adalah min 1. Nah nanti 2X sama 2X nya habis. Sehingga diperolehlah hasilnya adalah 4X kuadrat min 1. Nah maka soal yang ini kita ganti menjadi 8X kuadrat per 8X kuadrat min 1 per 4X kuadrat min 1. Berarti ini udah jelas nih jawabannya. Berapa nih jawabannya? Oke betul, tinggal ambil koefisiennya ya. Dari pangkat yang paling tingginya yaitu 8 per 4 sama dengan 2. Nah ini limit bentuk pembagian. Caranya mudah sekali, tinggal kalian bagi dengan pangkat yang paling tingginya saja. Oke kita lanjutkan tentang limit tak hingga bentuk yang kedua yaitu bentuk pengurangan. Nah bentuk pengurangan itu bentuk utamanya seperti ini nih. Limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah L. Nah jawabannya ini L. L nya itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dimana A nya lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Yang kedua adalah A nya sama dengan P, hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Dan yang ketiga adalah A kurang dari P, hasilnya adalah negatif tak hingga. Mana yang paling sering dipakai? Yang paling sering dipakai yang ini nih, yang nomor 2, yang A nya sama dengan P. Diingat ya bahwasanya A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C nya adalah konstanta. Begitu juga P, QR, P nya itu koefisien dari X kuadrat, Q nya koefisien dari X, dan R nya adalah konstanta.
Hal pertama yang nanti kalian perhatikan yaitu nilai A sama nilai P-nya sama atau enggak. Kalau nilai A sama dengan P, udah otomatis pakai B min Q per 2 akar A. Oke, biar lebih jelas, kita lihat contoh ya. Di sini Bapak kasih 3 contoh soal. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat ditambah 3X min 1 dikurangi akar 4X kuadrat ditambah X. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian garis bawahi dulu nih. Kira-kira yang ini nih apa nih? Yang 4X kuadrat, 4-nya ini adalah A. Kalau 3X, 3-nya adalah B. Min 1, min 1-nya adalah C. Karena konstanta. Nah, yang ini 4X kuadrat, 4 adalah koefisien dari X kuadrat, maka dinamakan P. Nah, ini Q. Q-nya koefisien dari X. Berapa ini nilainya? Kalau nggak ada tulisannya itu artinya 1 ya. Nah, ini artinya 1. Kalau 1 nggak perlu ditulis. Nah, langkah selanjutnya kalian perhatikan antara A sama P-nya. Kira-kira sama nggak P-nya? A sama P-nya sama nggak? Sama ya. Itu nilainya 4. Nah, Pak, A sama P-nya sama. Tadi kalau di rumus, kalau A sama P-nya sama, boleh pakai rumus B min Q per 2 akar A. Tinggal disubstitusikan saja. B-nya berapa B-nya? 3. Dikurangi. Q-nya berapa Q-nya? 1. Oke. Per 2 akar A. A-nya berapa? 4. Nah, ini 3 dikurangi 1 kan hasilnya 2. Ini akar 4 2, 2 kali 2 4. Nah, maka hasilnya 2 per 4. Atau kalau mau disederhanakan lagi, jawabannya adalah setengah. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya. Limit X mendekati tak hingga akar dari 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 dikurangi akar 9X kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat, kita sama seperti yang sebelumnya. Kita tandai. Yang pertama adalah 9X kuadrat. 9-nya ini sebagai A karena koefisien dari X kuadrat. Yang 6X ini B. Yang ininya 5-nya ini adalah C. Nah, selanjutnya sama belakangnya juga. Yang 9X kuadrat itu P. Nah, oke, yang satu ini kira-kira apa nih? Q atau R? Nah, kalau kita lihat di sini angka 1 itu nggak ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya berarti dia adalah sebagai konstanta. Konstanta itu apa? R. Nah, maka dari sini kita lihat dulu antara A sama P-nya. A sama P-nya sama nggak? Oke, A sama P-nya sama Pak, nilainya 9. Nah, kalau nilainya 9 berarti kita sama-sama 9, langsung pakai rumus B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya adalah 6 dikurangi Q. Q-nya berapa? Ada nggak Q-nya? Nah, di sini kan nggak ada tulisan nih. Ini artinya Q-nya sama dengan 0. Berarti kalian tulis saja 6 min 0 per 2 akar 9. Akar 9 3 ya. Jadi 6 per akar 9 3 kali 2 6, maka hasilnya adalah 1. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Nomor 2 kita udah ketemu hasilnya 1. Sekarang kita akan coba bahas soal yang nomor 3. Nomor 3 adalah limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat ditambah 6X dikurangi X dalam kurung X min 2. Nah, apa bedanya soal nomor 1, nomor 2 dengan nomor 3? Di nomor 3 ini nggak ada akarnya. Terus gimana caranya? Kalau pengen buat akar ya tinggal kalian buat sendiri aja. Ini tambahin akar. Nah, kalau ini akar maka yang ini harus dikuadratkan. Nah, berarti kita akan menguraikan dulu nih. X min 2 kuadrat. Nah, kira-kira hasilnya apa nih kalau X min 2 kuadrat? Kalau X min 2 kuadrat hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, kalikan nih 2 kali min 2 kali X min 4X ya. Oke. Terus 2 pangkatin 2 hasilnya 4.
Nah, dari sini maka kita tuliskan ulang soalnya menjadi limit X mendekati tak hingga akar. Nah, yang depan ini tetap X kuadrat ditambah 6X. Nah, yang belakangnya kita rubah. Kita rubah jadi apa? Nah, yang barusan kalian hitung nih, yang ini nih. X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita tentukan lagi kira-kira A-nya itu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, ini juga sama nih. Berarti yang ini ya, ini sebagai A, yang 6X ini sebagai B. Nah, kalau yang belakang ini adalah P, min 4X-nya adalah Q, 4-nya adalah R. Oke, sekarang kalian lihat A sama B-nya. A sama P maksudnya. A sama P-nya koefisiennya sama-sama 1. Ini kalau nggak ada tulisannya 1 ya. Oke, karena sama-sama 1, maka pakailah rumus. Rumusnya apa? B min Q per 2 akar A. Nah, oke, tinggal kita substitusikan aja. B-nya berapa? 6 dikurangi Q. Q-nya ini min 4 nih. Jangan 4-nya aja ya. Kalau ada negatifnya, masukkan negatifnya. Bagi 2 akar A. Akar A-nya itu 1. Jadi min ketemu min jadinya plus. 6 plus 4 hasilnya 10. Akar 1 itu 1 kali 2, 2. Nah, 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, gitu ya. Seperti ini ya cara mengerjakan untuk limit tak hingga bentuk pengurangan. Oke? Ada yang ditanyakan dulu, mangga silakan dituliskan di komentar jika masih ada yang belum jelas. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.